bukannya karena sok pinter atau apa, bukan. Karena Borobudur itu tujuannya lebih dari ini. Karena Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu, meskipun itu yang paling atas, right? Arupa Dhatu. Semuanya ini masih di alam samsara. Dan tiga-tiga itu nanti dijelaskan malah di dasar Borobudur waktu kita menjalankan karma wipangga. Untuk itu, mari kita menyimak. Saat itu, mengapa saya mengatakan zaman keepasan? Karena saat itu di India mulai di abad ke-5 oleh dinasti Gupta. Dinasti Gupta ini bukan Buddhis loh. Dinasti Gupta ini malah penganut Hindu. Beliau bisa tahu, tapi malah memberi fasilitas membentuk mahawihara yang luar biasa, sehingga banyak pandit-pandit, pemikir-pemikir, dan tokoh-tokoh Buddhis, mulai dari Arya Dewa, Buddha Palita, Bhawa Viveka, Dharmakirti, Dignaga, dan sebagainya. Itu semua dari ini adalah institusi yang namanya Nalanda. Jadi Nalanda waktu itu dikatakan muridnya ribuan, gurunya juga ribuan, muridnya puluhan ribu katanya. Sansan itu nulis lebih dari 10.000. Nah, kemudian gurunya itu berapa ribu. Ini loh yang dikatakan Yijing tadi, kalau mau masuk sini ini nggak mudah. Ini universitas ini, betul-betul universitas, karena yang diajarkan mulai ada kedokteran, ada seni rupa, ada luar biasa sekali. Sebelum ada universitas-universitas di dunia barat, ini universitas di dunia barat 800-900 tahun kemudian baru ada. Nah, Nalanda ini punya universitas pendamping, karena dia juga, dan dikatakan universitas pendamping ini yang diajarkan sama persis dengan yang ada di Nalanda, tradisinya sama, yang ajar sama, bahkan boleh dikata mempunyai beberapa yang khas yang diajarkan di universitas pendamping ini. Dan universitas pendamping di sini ini ada juga di Nusantara. Ini di Muara Jambi. Jadi Muara Jambi ini membuktikan bahwa kita ini turunan orang-orang pandai, right? Nenek moyang kita ini betul-betul tidak cuman ikut-ikutan dengan Buddha Dharma, benar-benar didalami. Meskipun ada kata-kata bangun wihara itu yang paling mudah, tapi ngisinya paling sukar, itu tetap benar. Tapi dalam hal ini luar biasa sekali, karena ini dibangun tidak karena dibangun karena bangunannya dulu, tapi dibangun karena dibutuhkan. Ini luas sekali, 3.000 hektar luasnya, menampungnya banyak sekali. Dan kamu bisa bayangkan kampusnya. Makanya Yijing mengatakan, kalau mau belajar ke Nalanda, datang dulu ke Muara Jambi. Belajar di Muara Jambi, nanti supaya bisa ke sana. Kamu bayangkan apa yang diajarkan di sana. Nah, nanti ini pengaruhnya, adanya Muara Jambi di sini, akan diperagakan di Borobudur. Jadi, kita yang nggak ngerti kapan dimulainya, tapi yang jelas di abad ke-7, 671, Yijing mengunjungi di sana, ini sudah terbentuk. Ada nanti alumni dari Universitas Mahawihara Muara Jambi ini yang menjadi sangat terkenal, namanya Dibangkara Srijnana, atau yang kemudian dikenal sebagai diberi gelar waktu beliau sebelum akhir hidupnya sebagai Atisha. Ini alumni dari Muara Jambi. Dibangkara Srijnana ini datang ke Muara Jambi sebagai biku muda. Baru 3 tahun ditabiskan, umurnya 32. Tapi belajar 12 tahun dan lebih, waktu beliau di Bangkara ini pulang ke India menjadi terkenal, diminta mengajar kemana-mana, yang akhirnya juga diminta untuk mengajar di Tibet, dan ajaran beliau ini sampai sekarang, saat ini, masih diajarkan, masih diikuti di dunia ini. Ini ajaran dari Muara Jambi. Dan ajarannya itu nanti ukiran-ukiran di Borobudur ini membuktikan bahwa ajarannya ini seperti itu. Makanya, ini sedikit promosi, jadi kita akan membicarakan aspek-aspek ajaran-ajaran yang diajarkan di Muara Jambi, yang diukir di Borobudur seperti apa, sutranya seperti apa. Di sini luar biasa sekali pemikirannya. Jadi, dengan adanya Muara Jambi, Borobudur itu mungkin pamer. Makanya saya bilang, Borobudur ini pedigrinya luar biasa. Turunannya ini loh kualifikasinya luar biasa sekali. Adanya Borobudur ini. Makanya tidak mengherankan. Jadi dari segi pengetahuan diperkuat oleh Muara Jambi dan Nalanda sebagainya. Dari segi uang, segi tenaga kerja,
dibangun oleh raja pada waktu itu yang paling berkuasa di Jawa, yang memiliki perdagangan begitu luas, sehingga kalau ada yang rewel di sana dikejar dan diusir, yang di Thailand, yang akhirnya malah bisa kirim utusan sampai ke Kamboja, kemana-mana. Makanya Borobudur itu bisa dibuat seperti ini. Nah, sekarang masuk akal kalau kita dibilang, kalau hanya dari dagang Polowijo, nggak mungkin bangun Borobudur. Tapi dengan adanya semacam ini sesuatu yang sangat mungkin. Sekarang kita akan cepat mengatakan Borobudur itu apa sebetulnya. Kita mulai sudah tahu sedikit sejarahnya ya, jadi kesimpulannya Borobudur itu mungkin dibuat karena dasar pengetahuannya waktu itu Buddha Dharma ini luar biasa, dan juga dari segi resources, dari segi daya manusia maupun daya uangnya itu ada, dan rajanya, dan didukung dengan tadi keterbukaan kebudayaan kita ke dunia memungkinkan kita membuat. Dan Borobudur itu khas Nusantara waktu itu, tidak hanya kopi dari India maupun kopi dari mana-mana, di sini luar biasa. Nah, saya ingin klarifikasi ini, kalau ini hanya sedikit menggarisbawahi mengapa Borobudur disebut Candi Borobudur. Pengertian candi di sini itu sebetulnya artinya hanya bangunan-bangunan kuno yang dibangun dari mungkin abad ke-4 sampai abad ke-11 bentuknya. Hanya itu artinya. Tidak berarti yang macam-macam. Nah, makanya candi ini, mengapa saya katakan ini? Karena ini sekarang ini banyak sekali di mana-mana kalau ada orang ngomongin Borobudur, Borobudur ini terdiri dari ini. Next slide, please. Makanya Borobudur itu bukan lambang Kamadhatu, Rupadhatu, atau Arupadhatu. Sebetulnya kalian itu harus mungkin nulis di Wikipedia dan sebagainya bahwa ini kuno sekali pengertian ini. Ini yang mulai namanya Starterheim. Karena apa? Karena di sini saya terangkan bahwa candi itu artinya seperti apa. Next one. Nah, candi itu bangunan-bangunan patirtan, bangunan apa seperti candi juga. Dan juga candi itu tadi kita ingat yang punya garbagriha dan sebagainya, right? Candi ini biasanya punya dasar, punya badan, dan punya atap. Makanya dianggap seperti itu. Kalian bisa baca sendiri di sini. Tapi Borobudur ini tidak seperti ini. Jelas lain. Tapi karena sebetulnya Borobudur itu, makanya saya tulis berikutnya. Intinya yang jelas, kamu jangan mengulangi. Kalau ada orang mengulangi, kamu tolong dibenarkan bahwa Borobudur itu karena apa? Bukannya karena sok pinter atau apa, bukan. Karena Borobudur itu tujuannya lebih dari ini. Karena Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, meskipun itu yang paling atas, right? Arupadhatu. Semuanya ini masih di alam samsara. Dan tiga-tiga itu nanti dijelaskan malah di dasar Borobudur waktu kita menjalankan Karma Vipanga. Itu sudah diterangkan di bawah. Jadi jelas Borobudur itu bukan ini. Jadi supaya kalau ada orang mengatakan candi ini hanya Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, stuck kamu. Tetap akan ada di alam samsara. Borobudur jauh dari itu, lebih dari itu tujuannya.